merupakan camp pertama. Saya ingin bergegas sampai sana menyentuh esnya. Oh, yeah. Pegunungan Andes adalah pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Dengan panjang lebih dari 7.000 km dan lebar mencapai 500 km serta ketinggian rata-rata sekitar 4.000 meter. Pegunungan ini membentang melalui 7 negara, Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela yang biasa disebut dengan negara Andean atau Andean States. Rangkaian pegunungan Andes terdiri dari 2 pegunungan besar, Cordillera Oriental dan Cordillera Occidental. Dengan gunung tertinggi adalah Aconcagua yang menjulang 6.962 meter di atas permukaan laut. Selain tertinggi di pegunungan Andes, Aconcagua merupakan puncak tertinggi kedua di belahan bumi barat dan selatan dan merupakan salah satu dari 7 puncak dunia. Sekarang kita akan memulai pendakian ke puncak Aconcagua, dan ekspedisi ini akan ditemani oleh 2 guide kita, Marco dan Lucha. Lucha, you can explain this expedition? Okay, right. At the moment we are in Puente del Inca. That is the last village we are going to see in all the trip. Okay. Here we are at 2,750 meters over level sea, and this is a necessary stop for the acclimatization process. Remember that we come from a very low level, and the body can start to feel some symptoms, you know, like nausea, diarrhea, headache, or vomit sometimes. So the idea is to make this stop in order your body start to acclimatize. Now today we are going to walk to the first camp of the mountain that is called Confluencia, and is located at 3,400 meters over level sea. Okay. It's walk around 4 hours and it's very enthusiastic walk. Okay. Let's go. Okay. Pendakian hari pertama diawali dengan proses aklimatisasi, yaitu proses penyesuaian suhu tubuh pada ketinggian tertentu. Biasanya, operator atau guide memilih trip yang tidak terlalu panjang untuk melakukan aklimatisasi. Kami pun mendaki menuju Plaza de Confluencia. What the best season for to climb to Aconcagua? The regular season in the park is from 15 of November to 15 of March. Oh, The best period in that Yes. season is from 15 of December to 31st of March of January. sorry. January. Yes, so it's like the warmest period. Ya. Oke. Di sini cukup banyak pendaki, bisa terlihat di sana. Ada beberapa pendaki, namun biasanya untuk in January best season. January is best season. Oke. Dan biasanya Januari itu waktu yang paling bagus untuk melakukan pendakian. Namun di Januari karena padatnya pendakian biasanya untuk perizinan cukup mahal. Sehingga
seperti waktu ini, Desember adalah waktu yang cukup bagus juga untuk pendakian dan tidak terlalu banyak pendaki. Dan saya suka ini. Wow, coba lihat di depan, ada jembatan gantung. Wow. Pendakian Aconcagua populer dengan perubahan suhu yang sangat drastis, sementara faktor cuaca sangat berpengaruh dalam suksesnya pendakian. Di musim seperti ini, saya dapat melihat beberapa pendaki dari berbagai negara. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 4 jam, camp atau peristirahatan pertama mulai terlihat di depan mata. Ini merupakan camp pertama dengan ketinggian 3.400 meter dari atas permukaan laut, dan di sini kita akan menginap. Sekitar perjalanan tadi kita start jam 10:30 dan sekarang pukul 14.37. Suhu di sini suhu badan 24 derajat Celcius dan suhu di sekitar kurang lebih sekitar 20 derajat Celcius. Cukup dingin, dan di sini anginnya cukup kencang, dan di sana nanti kita akan ngecamp. Ayo, come on. Plaza de Conferencia merupakan camp pertama dalam pendakian menuju puncak Aconcagua dengan ketinggian yang hanya 3.400 meter di atas permukaan laut. Plaza de Conferencia sering didatangi para trekkers atau para pendaki yang hanya ingin menikmati pemandangan dari camp yang satu ini. Ini sebabnya camp de Plaza de Conferencia selalu menyediakan jasa sewa tenda untuk perharinya. Berbeda dengan gunung-gunung di Indonesia, di sini saya harus membiasakan mendirikan tenda dengan suhu yang mencapai 10 derajat Celcius yang disertai angin kencang. The first that you have to do is to look for a place, for a spot that we call the flattest possible, okay? Up there it will be more difficult to find the flat spots, but always try to find a flat one. If you see that the spot is a little like this, you always will put your head up, okay? Never put your head down, because your blood will go to the head and it will cause headache, okay? So the first that you have to do is put some rocks inside the bag, okay? Rock inside the bag and you put it in one side. Then you do the same with the flight. Remember that if you don't do this, the fly can blow, okay, and we are in serious trouble. After that, okay, with the poles you always push it, okay, never pull the pole, always on the ground, okay, don't do this, go on the ground and push, okay. Membuat tenda dengan ketinggian seperti ini membutuhkan beberapa teknik, mulai dari pemilihan tempat pembuatan tenda hingga teknik penyusunannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembuatan tenda pada camp berikutnya, karena ketinggian akan terus bertambah dan tingkat kecepatan angin yang semakin kencang. Kerjasama serta kekompakan tim sangat dibutuhkan di sini. Matahari mulai menampakkan cahayanya dari balik jajaran pegunungan Andes. Hangat sinarnya pun mulai terasa dalam tenda.
Bon dia, yang artinya bahasa Argentina adalah selamat pagi, dan kita akan mulai perjalanan. Ini adalah hari kedua, kita akan melakukan aklimatisasi ke Plaza Francia, dan pagi ini kita akan melakukan persiapan. Hanya beberapa peralatan yang kita butuhkan karena nanti kita akan kembali lagi ke sini. Yap. Namun terlebih dahulu kita akan sarapan dan mempersiapkan minuman. Di hari kedua ini, pendakian akan kembali melakukan aklimatisasi menuju Plaza de Francia atau Moridor dengan ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Sebelum melakukan pendakian, para guide telah menyiapkan bekal untuk di perjalanan. Badan membutuhkan cukup asupan agar terhindar dari dehidrasi pada kondisi ketinggian dengan suhu yang dingin dan oksigen yang menipis. Seperti biasa, ini hari kedua dan kita belum mandi, belum cuci muka, tapi udah sarapan terlebih dahulu karena cukup dingin di sini. Dan untuk menunjang aklimatisasi nanti, kita harus banyak minum, entah itu minuman teh, kopi, atau minuman dingin. Dan kalau bisa, itu sebanyak mungkin. Kita nanti akan bawa sekitar 2 liter, karena itu cukup menunjang untuk aklimatisasi. Pendakian hari ini tim saya mendapatkan tambahan 1 personil, Olga, salah satu pendaki wanita yang berasal dari Rusia. Sekarang kita akan melakukan perjalanan untuk aklimatisasi, dan ini anggota baru, Olga, dia dari Rusia. Olga? Hi, I'm Olga from Russia. Coming to do just a 3-day hike. I'm not going to the top or anything, but maybe next year. Okay, ready? Let's go. Come on. Guys, here we are. This is, if you see from here, you can see the glacier. All that dust over there is the glacier. 4 or 5 years ago, before the dam broke, it wasn't over there. You know, the the glacier started to break and start to fall down. So now we have the glacier over here. So let's go. Okay. Gunung yang terkenal memiliki sejumlah glacier ini menunjukkan tampak berbeda pada musim semi atau kering. Pada musim ini, biasanya glacier-glacier mencair dan menghasilkan aliran sungai yang cukup deras menuju Sungai Mendoza. Kami mulai melihat sisi lain dari puncak Aconcagua.
Wow, bentar lagi kita akan sampai ke Plaza Francia dan di sini pertama kalinya saya mendaki gunung es dan ini membuat saya lebih semangat karena di depan saya sudah terlihat es-es yang cukup warnanya silau dan saya ingin bergegas sampai sana menyentuh esnya. Ayo. What is that? Avalanche. Piece Oh. of ice in the upper part Yes. falls down and now produce Oh. an avalanche. For sure we can see it. Coba perhatikan di sana. Di sana itu merupakan es yang longsor dan itu cukup berbahaya apabila kita di bawahnya. Dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kita ketahui. Dan kita harus berhati-hati karena nanti ada beberapa trek yang mungkin ke sana. Avalanche adalah aliran salju yang tiba-tiba turun dari lereng seperti longsor. Terjadi karena pemicu alam seperti gempa bumi atau pemicu buatan seperti snowmobilers. Longsoran ini sangat berbahaya karena memiliki kemampuan merusak dengan massa salju yang besar dan jarak yang bisa sangat jauh. Mirador. Dan disinilah tempat aklimatisasi dengan ketinggian 4100 dan kita di sini akan istirahat sebentar sekitar 1 jam untuk menikmati makan siang dan tentunya suhu yang cukup dingin. Dan di sini sudah terlihat beberapa es dan next time kita akan melewati sana dan berbahaya apabila kita melewati jalur itu cukup cepat karena apabila terjadi longsor itu akan sangat berpengaruh dan Keberhasilan dalam proses aklimatisasi sangat penting dalam setiap pendakian gunung dengan suhu dan ketinggian yang ekstrim. Tak lain untuk mengantisipasi penolakan tubuh terhadap perubahan cuaca dan ketinggian.